Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan ini aku ingin mau berbagi resep membuat bumbu dasar. Mungkin sebagian teman-teman juga udah ada yang paham ya, atau bahkan mungkin juga udah ada yang buat. Cuma ini aku mau berbagi apa yang aku sering lakukan di rumah. Nah, membuat bumbu dasar ini hanya untuk memudahkan aja. Karena biasanya para ibu rumah tangga, kalau udah urusannya dapur dan memasak, biasanya paling ribet itu kalau udah nyiapin bumbunya. Nah, sekarang aku ingin berbagi apa sih yang aku lakukan selama ini. Selama ini aku nyimpan bumbu dasar, ada bumbu dasar merah, ada bumbu dasar putih. Nah, manfaatnya ketika kita mau masak apapun, bumbunya sudah tersedia, tinggal kita tambahkan apa aja sesuai dengan jenis masakan yang akan kita masak. Yuk kita mulai ya. Sekarang aku mau berbagi gimana caranya membuat bumbu dasar merah. Nah, ini pertama siapkan cabai merah. Ini cabai merah kurang lebih ada 200 gram. Dan ini udah aku potong-potong. Kenapa aku potong-potong? Biar nanti di blendernya mudah. Kemudian ini bawang putih kurang lebih 1,5 oz atau 150 gram. Kemudian bawang merahnya 200 gram. Dan aku kasih juga ini lengkuas secukupnya aja, sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan ini air. Aku memang pakainya air. Karena apa? Kalau pakai minyak itu memerlukan minyak yang banyak. Sementara aku menghindar sekali pemakaian minyak yang sangat banyak. Nah, sekarang kita blender dulu. Nah, untuk memudahkan, kita blender dulu, cabai dulu boleh, atau bawang dulu boleh. Sekarang aku mau blender dulu bawang putih. Tidak sekaligus, karena kalau cabai kan mudah hancur, sementara bawang kan agak lama hancurnya. Jadi sebaiknya nggak usah semuanya dulu. Bawangnya aja dulu sama lengkuasnya. Ini setelah itu kita kasih air secukupnya. Sudah selesai, sudah halus, sudah terlihat halus. Lalu kita tuang di mangkok. Setelah itu baru cabai merahnya kurang lebih 200 gram. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi nggak apa-apa, ini seleranya aja ya. Lebih banyak lagi lebih bagus. Berarti persediaan untuk memasaknya bisa dipakai untuk beberapa kali masak. Untuk cabai itu sesuai selera aja. Kalau teman-teman maunya yang tidak terlalu halus, maka di blendernya hanya sebentar aja. Tapi kalau mau halus sekali, blendernya berarti agak lama. Nah, ini saya nggak bikin yang terlalu halus, jadi masih agak kasar. Nah, setelah ini baru kita masak. Jadi pertama masak itu tidak memakai minyak. Oke, kita lanjut untuk memasak. Ya teman-teman, sekarang kita mulai masak bumbunya. Kita nyalakan apinya. Pertama cabenya kita tuang. Oke, ini banyak airnya ya. Kemudian bawangnya. Nah,
kita masak sampai airnya ini kering. Sampai airnya kering. Kalau sampai airnya kering, otomatis bau bawang dan cabenya agak berkurang. Jangan lupa kita kasih garam secukupnya. Teman-teman, ini biarkan aja, kita tinggal sampai nanti kering ya. Baik teman-teman, sambil nunggu bumbu dasar merah matang, sekarang saya mau berbagi bagaimana membuat bumbu dasar putih yang biasa saya lakukan. Nah, bumbunya sama seperti tadi, cuma bedanya tidak memakai cabai. Tapi kalau selera teman misalnya memang biasa masak agak pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Tapi untuk kali ini saya tidak, untuk menghindar anak-anak yang nggak suka pedas, jadi bisa juga makan ini. Nah, bumbu dasar putih ini terdiri dari bawang putih 150 gram, bawang merahnya 200 gram, kemudian kemirinya 50 gram, dan lengkuasnya secukupnya. Bedanya dengan memasak bumbu dasar yang merah tadi, kalau bumbu dasar yang putih biasanya kalau saya ditumis dulu. Setelah harum baru nanti di blender. Nah, nanti baru dimasukkan toples dan kita simpan di kulkas, baru kita bisa pakai. Bumbu dasar putih ini manfaatnya bisa digunakan untuk masak segala macam. Namanya bumbu dasar ya. Bisa bikin semur, tinggal tambahkan merica dan ketumbar dan rempah-rempah, atau mau membuat sayur lodeh, atau mau membuat oseng-oseng, atau buat nasi goreng dan sebagainya. Yuk, sekarang saya mau tunjukkan gimana caranya ya. Kita mulai ya, cara membuat bumbu dasar. Saya gunakan minyak wijen untuk menumis, karena minyak wijen ini sangat enak, mengharumkan masakan kita. Kita masukkan bawang merah panas, kemudian masukkan bawang putih, lengkuas. Untuk kemiri nanti saja kalau bawangnya sudah mulai harum. Sudah agak coklat dan harum, kita masukkan kemiri yang sudah dihaluskan untuk sama-sama ditumis. Apinya jangan terlalu besar. Sudah wangi dan siap untuk di blender. Teman-teman, ini tadi bumbu yang sudah ditumis, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Sudah harum sekali. Ya teman-teman, ini tadi bumbu dasar putih yang sudah saya tumis terlebih dahulu, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Sekarang ini akan saya blender. Ini ya. Nah, nanti saya blender, saya tidak akan menggunakan lagi minyak, tapi menggunakan air putih. Tapi airnya jangan terlalu banyak biar nggak terlalu encer. Airnya secukupnya.
kita lihat bagus. Nah, dari sini kita tuang ke toples yang sudah disediakan. Ya teman-teman, bumbu dasar putih sudah jadi. Saya tuang ke toples ini. Silahkan dituang di toples mana saja, bisa digunakan di rumah. Kalau biasanya saya pakai toples dari gelas ini biar awet. Ketika teman-teman nanti mau masak, kalau bumbu ini mau ditumis lagi, nggak masalah, ditumis lagi sebentar, baru nanti dicampur dengan sayurannya atau masakan apa yang akan dibuat hari itu. Ya teman-teman, ini sudah mulai kering dan sudah wangi. Tinggal kita sekarang tumis pakai minyak sayur secukupnya, nggak terlalu banyak, secukupnya saja. Kita aduk terus. Nah teman-teman, bumbu dasar merah tadi yang sudah saya tumis sudah jadi seperti ini. Ya, ini masih agak panas dan saya masukkan toples sama seperti bumbu dasar yang putih. Cuma ketika masih panas tidak usah ditutup dulu. Ini ada seperti ini. Ya. Kita masukkan. Kalau memang ada toples yang lebih besar, ya silahkan. Cukup ya. Ini lumayan banyak jadinya. Sudah penuh. Sisanya nanti kita masukkan ke toples yang lain. Nah teman-teman, ini sudah jadi bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah ya. Nanti kalau sudah dingin tinggal kita tutup. Kita masukkan ke dalam kulkas. Ini bisa awet, bisa 1 minggu bahkan lebih ketika kita simpan di dalam suhu yang dingin. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan pengalaman saya atau sharing saya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.